Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematik usulan penelitian skripsi kuantitatif. Kuantitatif sendiri adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif seperti angka atau data kualitatif yang diangkakan, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang pertama ada latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah. Latar belakang masalah sendiri berisi tentang sejarah dan peristiwa yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian, tetapi dalam peristiwa itu sekarang tanpa ada penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada. Identifikasi masalah. Di bagian ini perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Rumusan masalah. Rumusan masalah sebaiknya masalah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dan batasan masalah. Batasan masalah. Di bagian ini peneliti memberi batasan di mana akan dilakukan penelitian variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel satu dan variabel lainnya. Tujuan berkenaan dengan tujuan penelitian dalam melakukan penelitian. Manfaat penelitian sendiri merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Yang ke-B, tinjauan pustaka berisi uraian teori rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian hipotesis kalau ada. Yang ke-C, batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, memberikan penjelasan yang menjadi suatu populasi sampel, jumlah populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Kelima, teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Biasanya, skripsi kuantitatif itu dia menyebarkan kuesioner. Sistematik usulan penelitian skripsi kualitatif. Kualitatif sendiri adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif. Senada dengan pendapat tersebut, Sukamadinata tahun 2009 halaman 18 berpendapat bahwa data kualitatif adalah data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Contohnya seperti manis, pahit, rusak, gagal, baik sekali, baik, kurang baik, dan sebagainya. Yang A, latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian sendiri. Yang ke-B, tujuan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Yang ke-C, metode penelitian, batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Kedua, teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Ketiga, penetapan responden dan informan penelitian, memberikan penjelasan menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Keempat, teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Biasanya, jika meneliti dengan kualitatif, itu dia wawancara, seperti wawancara. Hasil datanya dari wawancara. Metode penelitian, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori. Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari
dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tujuan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Landasan teori sendiri memberikan manfaat. Manfaat landasan teori memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan, format dasar, ada teks, nama keluarga pengarang, dan tahun terbitan, nama pengarang, teks, dan tahun terbitannya. Landasan teori ada dua, grand teori dan penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan, nama belakang dan tahun. Contohnya seperti ini. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Menurut Cons dan O'Donnell tahun 2008. Yang kedua, contohnya Mayang Sari tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor. Kerangka konsep paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nih, variabel X berhubungan dengan variabel Y. X saling berpengaruh nih terhadap variabel Y. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Kita belajar bareng ya. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis ada tanpa arah, contohnya kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang B berarah, contohnya kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Hipotesis statistik ini bisa dilihat sendiri gambarnya. Hipotesis statistik dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik dan tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Penelitian hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada suatu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Ini contohnya seperti ini. Berapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produksi padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dia hanya memerlukan satu jawaban saja ya, dari satu variabel mandiri. Dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya seperti ini. Daya tahan lampu merek X 800 jam, produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per AA, daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 700% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Ini ada jenis atau tingkat data, tapi statistik yang digunakan untuk kemudian nominal,
yaitu tes binomial T kuadrat satu sampel, dan jenis ordinal efeknya adalah range test yang menurut interval atau ratio. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian adalah t-test atau satu sampel. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam bentuk variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya seperti ini. Adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Ada macam data, bentuk komparasi, dua sampel, komparasi sampel, korelasi independen, korelasi independen. Macam data ada interval rasio. Ada dua sampel, korelasi t-test dua sampel, independennya t-test dua sampel. Yang komparatif sampel, korelasi 1y ANOVA 2y ANOVA, yang independen 1y ANOVA 2y ANOVA. Macam data nominal, ada dua sampel yang korelasi MC-Neymar, dua sampel yang independen Fisher-Exer dan C kuadrat sampel. Yang komparatif sampel korelasi C kuadrat per K sampel dan Church-Krimke. Yang independen C kuadrat per K sampel. Ada macam data yang ordinal, yang dua sampel korelasi SIG-S dan Wilson Matchit Virus, dan yang independen median test, mean Whitney U-test, Kolmogorov, Smirnov, dan Ward-Wolfowitz. Yang korelasi dalam komparatif sampel ada Freedom dan 2y ANOVA. Komparatif sampel yang independen ada median extensis dan Kurzweil 1y ANOVA. Hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan. Dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif ada 3 macam atau tingkat data, ada nominal, ordinal, interval, ratio. Ada teknik korelasi yang digunakan. Nominal, teknik korelasi yang digunakannya adalah koefisien kontingensi. Ordinal, teknik korelasi yang digunakan ada Spearman, Ryan, dan Kendall-Chow. Ya, interval dan ratio ada persen produksi momen, korelasi ganda, korelasi parsial. Hipotesis kausal atau sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contohnya, adakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.